Halo semuanya, selamat datang di channel saya, catatan analisa BTC pada tanggal 6 Mei 2025. Channel ini saya tujukan sebagai recording dari analisa saya setiap harinya, khususnya di cryptocurrency BTC. Dan saya sangat bisa salah, please Dior, dan ini bukan financial advice, jadi lakukan analisa ulang kalian kembali. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu, nyalain loncengnya. Ini mungkin berita baik buat teman-teman yang sudah bergabung di grup. Jadi saya bisa lebih detail kalau di platform ini menjelaskan bagaimana analisanya. Dan sekali lagi ini tujuannya adalah untuk belajar bersama kesalahan saya, proses saya. Kita bisa analisa, kita bisa perbaiki bareng-bareng ya. Dan teman-teman juga mungkin bisa belajar yang paling baik adalah belajar yang bersama-sama. Jadi yang belum gabung dengan grup silakan saya taruh linknya di deskripsi ya. Oke, kita mulai aja. Hari ini itu ada yang menarik dari market. Kenapa? Jadi kemarin seharian sambil ngobrol sama teman-teman di channel khusus ya, channel khusus yang saya batasi membernya agar lebih fokus lagi belajarnya, termasuk kita selalu ada one on one, jadi kapanpun member ingin kita bisa melakukan kapan aja, tinggal janjian aja gitu ya. Tapi jangan khawatir, buat yang belum bisa bergabung, kalian juga bisa bergabung di grup belajar bersama. Di sana juga dua arah, bisa ngobrol aja gitu ya. Juga update-update info yang terbaru biasanya saya taruh di sana. Oke, mungkin ada perubahan di platform lama saya. Saya mungkin akan memperpendek videonya karena yang detail bisa saya banyakkan di sini. Well, jadi seharian kemarin, saya ulang lagi, seharian kemarin saya mencoba counting ulang gitu semuanya, semua kemungkinannya. Kalian pasti saat ini sering sekali mendengar bahwa area 86, 87 menjadi area yang akan dikejar dalam penurunan ini. Oke, that's okay. Semua analisa nggak ada yang salah, tapi saya hanya ingin reminder bahwa jangan pernah lupa counter the trend itu tidak baik gitu ya. Jadi kita pasti sangat tahu bahwa tren masih bullish. Saya harus mengatakan itu karena bahkan dengan penurunan yang dimulai dari Januari ini sampai April ini pun ini bisa kita bilang ada correction. Sehingga dari April sampai hari ini kita kembali ke tren utamanya. Pertanyaannya, apakah di tren yang saat ini yang kembali ke jalur tren utamanya bisa membuat puncak yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya? Itu adalah PR yang saat ini harus mulai kita siapkan gitu ya. Tapi bukan berarti juga harga akan berubah menjadi bearish karena belum ada struktur yang pecah di tren besarnya ya. Itu dulu yang harus kita pegang gitu ya. Lantas kita breakdown lagi lebih dalam lagi. Oke, counting saya memutuskan akhirnya dari semua cara satu itu akan saya taruh sini, dua di sini, dan ini yang paling complicated 3, 4, dan 5. 3 itu sebenarnya ada di mana? Apakah ada di sini? Apakah ada di sini? Itulah video hari ini tentang masalah 3, 4, dan 5. Oke. Kenapa? Dari hitungan saya punya kecurigaan 3 itu mungkin bisa di sini atau 3 itu bisa ada di sini. Kenapa? Kita langsung masuk aja ke time frame yang lebih kecil untuk melihat juga countingan dari 1-2-nya ya. Kita masuk ke 4 jam dulu. Ini adalah time frame 4 jam. Oke, teman-teman. Well, setelah saya hitung kembali, maka saya melihat satu itu ada di sini. Kenapa? Karena ini adalah leading diagonal di mana I1, I2 dan I2 ke I3-nya extension. Oke, di dalam sini ya. Jadi I3-nya ada di sini, I4 dan I5-nya adalah truncation. Oke, kita zooming dulu ke sini buat teman-teman belajar. Nah, ini yang disebut truncation. Mungkin kalau teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya sering mendengar apa sih truncation, itu seperti ini, dimana 5 itu tidak jauh, dia memang berada di atas tapi tidak jauh gitu, tidak impuls, jadi tidak ada lagi dorongan impuls, dimana seharusnya 5 itu bisa sama dengan 1 di leading diagonal ini. Satunya adalah ini ya, yang kiri ya. Maka kalau kita lihat di 4-nya 5 gagal mencapai level yang sama dengan 1, itulah kita menyebutnya dengan truncation. Oke, lalu karena ini gelombang yang lebih besar, ABC-nya terlihat seperti flat, that's okay. Kenapa? Karena kalau kita tarik correction-nya dari 1 menuju puncak satunya, oke,
Di sini kita hidupin dulu 06 07. Oke, dia tertahan di area ini 07-nya ya. That's okay, berarti ini menandakan bahwa impulsnya akan lebih besar, correctionnya hanya minor. Nah, ketika penurunan kemarin, disinilah petanda bahwa tren akan mulai mematahkan tren minornya yang menurun dan kembali ke tren majornya, yaitu kenaikan. Nah, ini dibuktikan dengan adanya impuls kemudian di gelombang 2 menuju 3, di mana di sini ada extension kembali untuk tiganya. Ini yang bagus, ini yang disebut impuls yang bagus gitu ya, di mana satu gelombang 3 di dalamnya terdiri dari extension yang cukup punya daya dorong yang kuat, padahal ini gelombang yang lebih kecilnya gitu ya, dimana ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5-nya. Oke, ini bab 1. Oke, dimana 5 3-nya itu ada di 95, 793. Skenario bullish 1, jika 3 di 95.7K ya. Oke, ini jangan merah, kita ganti hitam, visibility-nya oke. Oke, jika ini seperti ini simple saja, saya melihat invalid area ada di sini. Kenapa? Karena ini adalah cara menghitung di mana batas 4 ketika lagi trennya bullish atau cukup impulsifnya itu besar gitu ya. Tren 4-nya jika ujungnya di sini, maka ini saya taruh ujung sini, dan 92 90 adalah area yang bisa menahan sebagai support flat correction si 4-nya gitu ya. Dimana sebelumnya saya berpikir bahwa ini adalah A B C dari 4 gitu ya. Nah, selanjutnya ada kemungkinan lagi memang ABC-nya bisa jadi belum selesai. Ini E, ini B, ini C gitu ya. Ini masih di skenario 1 ya, skenario bullish nomor 1 ya. Maka 5-nya yang menjadi masalah gitu ya. Di manakah 5 ini? Nah, jika kita mengambil rumus sebelumnya, oke, 5 ini sama dengan 1, satunya berarti di sini ya, karena ini kita bicara sudah gelombang yang lebih besar, gelombang leading diagonalnya ya. Maka kita taruh, jika anggaplah dulu C-nya adalah ini, maka 5 itu setara dengan 1 ada di 104. Oke. Jika 3 di 93, maka target maka target 5 ada di 104.9K. Dengan syarat, dengan syarat, tentu ada syarat. Apakah bisa seperti ini? Jangan lupa, terjadinya truncation akan membatalkan target 5 sama dengan 1 ya. Jadi ini tetap bisa saja tidak di atas sana atau terjadi truncation. Walaupun truncation itu bisa setara, bisa juga lebih tinggi, tapi tidak terlalu impuls gitu ya. Poinnya adalah truncation tidak adanya impuls gitu. Tidak kuat impuls. Ini kan lebih tinggi nih. 1618-nya sudah di breakout, closing, lalu pin bar, sempat ke atas, lalu ada shadow yang cukup panjang, lalu membreak lagi kembali 1618-nya. Terjadilah correction ini. Ini menandakan 5 telah selesai. Oke. Nah, jadi ini bisa truncation. Oke. Syaratnya adalah tidak ada truncation, maka target 5 ada di 104.9K gitu ya. Video ini global dulu, jadi saya tidak breakdown satu-satu, kita fokus ke 3, kita fokus ke 4, kita fokus ke 5, global dulu gitu ya. Karena ini video kedua saya di platform ini. Well, lalu selanjutnya apa? Ini jika truncation. Bagaimana jika tidak truncation? Oke, kita masuk ke skenario kedua. Oke, ini adalah skenario kedua. Jika 3 ada di, maka target di, saya hapus dulu. Well, ada di mana bang target 3? Oke, ini saya hapus ya truncationnya. 5-nya kita biarkan. Oke, jika 3 ada di, ini yang saya curigai bahwa ini adalah E, B, dan C. Dari 4 gelombang kecilnya, extensionnya si 3. Jadi ini 3. Ini kan extension ya. 1 ini di sini, 2 besar correction ini. Extension ada 1, 2, 3, 4. Flat correction ini 4. Oke, ini saya pindahin. E, B, C. Dan berarti 5 ini, 5 kecil, ini 3-nya belum ada, bahkan 5 kecil ini kemungkinan ada di sini. Kenapa ada di sini? Saya bilang kemungkinan ini bisa menjadi ending diagonalnya dari 5 ini. Ini ending diagonalnya.
Jadi ini adalah kalau saya copy ya. Sorry, yang kecil saya harusnya ngopinya. Oke. Ini stylenya saya nyalakan dulu. Gampang larinya. Oke. Ini bisa jadi menjadi I1, I2, I3, I4 flat dan I5. Oke, kembali lagi terjadi truncation karena tidak impuls. Oke, sorry, biar gampang. Ini saya naikkan. Oke, jadi ini menjadi N of 5. Ini saya matikan kembali. Oke, nah ini seperti ini ya. Oke, seperti ini. Maka jika ini 3, apa pengaruhnya kalau 3 ini ada di sini? Ini 3 ada di, kita cek ada di poin berapa biar lebih akurat. Saya nyalakan. Oke, jika 3 ada di 97.89, poin 8 ya, poin 8K, maka target 5 ada di mana? Tentu ini akan naik. Oke, syarat dari level support yang bagus untuk 4 yang ini ya, 4 yang ini nih, 4 punyanya yang besar, itu seharusnya level invalidnya ada di sini sebenarnya. Area 92.249 sampai 94.445. Itu dulu pertama. Maka kita belum melihat flat correction dari si 4 ini. Oke, kita belum melihat nih. Yang sebelumnya kita menduga bahwa ini adalah flat correction. Ini saja sudah sangat boring. Kita mulai waktu itu dari sini sampai sini, flat correction selama seminggu, boring sekali dan tidak baik untuk melakukan trade. Kalaupun melakukan trade di sini hanya scalping atau maksimal intraday gitu ya. Untuk intradaynya pun mungkin cuma sehari gitu, buka pagi, close malam, buka sore, close subuh gitu ya. Mungkin seperti itu. 4 ini bisa menjadi boring juga. Jadi teman-teman, harapan saya bisa masukkan opsi saya. Ketika kita mengetahui 4 itu sangat boring, please dijaga psikologis dan analisanya gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau 4 yang kecil saja 7 minggu, bisa jadi 4 yang besar ini butuh waktu yang lebih lama, sehingga rumor-rumor yang beredar di luar sana baiknya kita saring dulu. Jangan terlalu prematur untuk mengatakan atau percaya sekali bahwa harga akan naik ataupun harga akan turun jauh. Oke, kita harus sangat teliti ketika flat correction 4 itu terjadi, karena ABC-nya itu bisa beraneka ragam, bisa triple double, bisa combination triple double. Itu cuma satu posisi, di sini aja udah triple double, ke atas triple double lagi, itu sangat bisa. That's also boring wave gitu ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu prematur. Kita lanjut lagi ya. Maka targetnya di mana? Targetnya di mana? Ini adalah levelnya. Maka kita coba mencari, andai kata 4 ada di sini, puncak 3 dan kita turun lagi ke 4 lagi, levelnya ada di 100 satuan. Itu level jika memakai cara 3 dan 4 gitu. Kita menghitung dari besarnya 3 dan 4. Maka ada di sekitar 101 ini ya. Nah, bagaimana kalau kita menghitung levelnya itu dari 1? Karena ada cara hitung itu ya, teman-teman ya. Sorry. Ini wave-nya saya nyalakan dulu, tahan 0 dan 1-nya. Oke, biar mudah, teman-teman juga lihatnya mudah. Oke, jika ini di sini, 3 di sini, dan 4-nya katakanlah di sini ya, katakanlah 4-nya di sini. Iya, maka ya ada di level 106 dari 2 cara mencarinya. Dan jika di level ini atau setara, hampir setara dengan ATH-nya, maka ini sudah memenuhi syarat wave 5 sama dengan wave 4 ya. Jika ini di sini ya. Oke, ini dulu deh. Saya ketik di sini wave 5 sama dengan wave 1. Oke.
FTX itu dia pengaruhnya ketika kita counting 3 benar apa salah. So, balik lagi seperti yang saya katakan ya, di keadaan saat ini gitu ya, di keadaan yang semacam ini, kita baiknya jangan terlalu prematur untuk mengatakan suatu forecast gitu ya, forecasting. Balik lagi, kita tetap harus bisa bersiap, siapkan skenarionya, baik itu bullish ataupun sekalipun bearish pun terjadi. Maksudnya bearish itu turun ya ke 86 ke 83. Ini saya belum targetkan tadi 104 ya. 104 kan? Nah, 106.8. 106.8. Oke, nah selanjutnya bagaimana selanjutnya? Maka kalau saya pribadi saya tetap menyiapkan 2 skenario bullish ini ya. Kita lagi bicara skenario bullish ya, kita belum membahas skenario bearishnya atau turunnya gitu ya. Nah, pandangan ini yang bisa jadi opsi sebenarnya buat teman-teman pertimbangkan gitu ya. Karena saya lihat rumor yang beredar lebih banyak mengatakan akan turun dulu harganya. Saya paham kenapa, mungkin salah satunya adalah ketika sorry, ini saya matikan dulu untuk visibility day dan weeknya. Oke, visibility day-nya saya matikan. Oke, ketika adanya ini ya. Oke, ini terjadi sebuah divergen dari atas ke bawah, tapi di MACD poinnya adalah dari bawah ke atas, dan ini sudah crossing hari ini, beberapa hari ke belakang ini sudah crossing. Oke, nah saya suka bilang sama teman-teman ketika kita membahas gitu ya, divergen di time frame besar seperti kalian di jalan tol yang ingin menuju ke rest area, beberapa kilometer yang masih jauh itu mungkin sudah ada pelang tanda bahwa akan ada rest areanya gitu ya. Semakin besar time frame-nya maka kilometernya itu masih belum langsung terjadi gitu. Nah, tapi semakin kecil time frame-nya, semakin banyak nanti di time frame kecil pun terjadi divergen kembali, maka itu akan membuat menandakan bahwa akan semakin dekat terjadinya gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Seperti ini contoh, misalkan ya. Oke. Di sini sudah ada divergen, right? Di sini sudah ada divergen. Oke. Sorry. Bukan di situ ya. Bukan di situ, sebentar. Oke, di sini sudah ada divergen. Oke. Right. Oke, di sini sudah ada divergen di daily-nya. Ini harga ke atas tapi dia ke bawah. Oke, di sini. Bahkan. Nah, tapi tidak langsung berbalik arah trennya gitu ya. Lalu kita maju lagi. Poin ini ke sini, poin ini ke sini, tidak ada divergen tapi masih selaras dengan divergen, dia sempat naik lagi, lalu poin ini ke sini, poin ini ke sini. Oke, butuh 3 titik poin sehingga perubahan structure terjadi gitu ya. Ini kilometernya sudah dekat, kalau kita breakdown ke bawah lagi pasti nanti terlihat lebih jelas lagi. Jadi bahasa saya ini dipentung dulu di sini, peringatan lagi, baru benar-benar dipukul ke atas. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu perihal divergen, karena dari beberapa teman yang kita ngobrol pun juga banyak yang salah. Bukan salah, sebenarnya sudah betul, tapi terlalu dini, terlalu prematur gitu ya melihatnya. Oke, kita balik lagi ke time frame yang lebih kecil. Lantas bagaimana sekarang jadinya? Oke, saya tetap berpegang dulu area-area ini menjadi area invalid area, di mana counting ini akan gagal jika ini di break out ke bawah gitu ya. Outlook yang saya pegang akan harus dianalisa ulang kembali jika area ini 92 sampai 90 itu di break out, pecah ke bawah. Nah, saat ini time frame besar ya, 4 jam dan daily, bahkan tadi weekly 4 jam dan daily gitu. Sekarang kita jaga dulu apa iya bisa dengan keadaan saat ini gitu ya,
Apa mungkin kita lihat, kita mencoba mencari pelang-pelangnya yang lebih dekat gitu, rambu-rambunya yang lebih dekat, maka kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Kalau sekilas kita lihat, ini adalah area yang menjadi barrier gitu ya. Ketika dia dari bawah mau ke atas, dia menjadi penghalang, baru bisa di break di gerakan impulsif ini. Ketika dia ke bawah pun sempat menjadi penghalang di impulsif dengan body candle yang besar juga seperti ini. Di sini butuh 3, lalu body ketiga lebih gede, di sini cuma butuh 1. Oke, dan sekarang ketika dia mau ke atas, dia pun menahan kembali. Maka ini area yang sangat penting, bisa disebut resist dan support, bisa disebut supply dan demand, apapun kalian menyebutnya ya. Dan sekilas kalau saya lihat ini terbentuk suatu pattern, yaitu namanya diamond pattern. Oke, ini sebenarnya sering muncul. Ini sebenarnya sering muncul di BTC. Tapi mungkin teman-teman kurang familiar, tapi ini adalah diamond pattern. Oke, sekilas kamu bisa melihat ini bentuknya diamond gitu ya. Apa sih artinya diamond pattern? Dia sebenarnya pattern yang terbentuk untuk dorongan kuat ke dua arah. Maksudnya gimana? Jadi dia memang bisa ke bawah dan bisa ke atas. Itu dulu poinnya. Nah, tapi besarnya diamond ini itu market yang menentukan gitu loh. Bisa sebesar ini atau nanti lebih besar lagi, entahlah. Tapi melihat kemiringannya ini sudah mulai akan ada impuls, baik entah ke bawah atau entah ke atas gitu ya. Nah, sekarang jika saya mau mencari rambu yang sesuai dengan outlook atau skenario yang tadi kita bahas, maka saya melihat di time frame 1 jam. Oke. Ini menjadi potensi leading diagonal. Oke. Leading diagonal. Kenapa maksudnya? Jika dengan syarat level ini tidak boleh ditembus ya. Ini level 93546. Ini tidak boleh di breakout ke bawah. Itu dulu sebelum invalid area yang lebih besar ini, saya pantau dulu level ini apakah ditembus ke bawah atau tidak. Dimana sepanjang hari kemarin sampai saat ini saya membuat video pembentukan I1, I2, I3, I4 saat ini ya. Saya beresin lagi. Oke. I4, dan apakah gerakan ini saat kita merecord ini, saya merecord ini bisa membuat impuls ke atas untuk membentuk I5-nya. Oke, jika ini terbentuk, maka ini bisa menjadi impulsif awal untuk B-nya gitu ya. Dengan pattern 3 itu ada di sini, maka mungkin ini adalah E. Ini entah di mana B-nya, entah di mana C-nya nanti ya. Ini saya kerangkan dulu. Oke, ini satu skenarionya gitu ya. Nah, jadi yang saya lihat ini dulu. Apakah ini di break leading diagonal ini di break? Kalau ini di break, harga turun lagi berarti sudah di break ininya. Trend dari leading diagonalnya. Maka yang tidak boleh di break adalah area 93546 ini dari A ini ya, poin A. Jika ini mau menjadi A, bisakah dia masih di bawah? Ya bisa saja sebenarnya, tapi satu-satu ini dulu yang diperhatikan. Bisa saja juga begini atau begini, bisa juga. Jadi sekarang yang diperhatikan yang paling dekat rambunya adalah ini dulu gitu ya. Nah, nanti baru saya perhatikan B-nya di mana, apakah C-nya di sini. Nah, gitu ya. Dan pembentukan B ini biasanya seringkali itu 5 gerakan. Untuk B itu seperti yang sudah-sudah 5 gerakan, dan B itu biasanya impuls ya. Kalau A itu perlahan-lahan gitu ya, ABC-nya adalah ini kalau skenario sekarang, B dan C-nya. Nah, karakternya oke, saya bedakan warnanya biar terlihat. Oke, ini A, B, C membentuk A dari si 4 besar ini. Oke, nah lalu B itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5 gerakan. Kalau sekilas kita lihat, maka ini adalah 1, 2-nya entah di mana, 3-nya entah di mana, 4-nya entah di mana, 5-nya baru di sini ya. Nah, ini saya ganti jadi miniculus saja dengan warna biru aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, seperti ini. Nah, harapannya leading diagonal akan flat correction seperti time frame besar yang awal kita bahas. Harapan saya gitu ya. Tapi ya nggak boleh ya. Bukan harapan lah, antisipasi yang baik jika B ini bisa berada di atas. Oke, di atas poin 3, di atas poin ini ya. Poin 5, poin 3 ini, 3 besar itu. Nah, harapannya seperti itu. Ya,
saat ini mungkin itu dulu ya yang dijaga. Dan satu lagi yang membuat saya lebih apa ya, memegang outlook ini gitu ya, jika kita ke time frame besar. Sekali lagi kita bolak-balik dulu ya, nggak apa-apa ya, ke time frame yang lebih besar. Ini matikan visibility day-nya biar lebih enak lihatnya. Oke, ini adalah area 0506 dari pullback yang kemungkinan terjadi gitu. Jadi dia turun. Kalau ini mau menjadi trend major nantinya untuk harga lebih turun, ketika dia naik di area ini sebenarnya bisa di reject dengan kuat gitu, atau di area ini bisa di reject dengan kuat. Nah, saat ini dimulai dari tanggal 23 April atau tanggal sebelumnya 22 April, ketika memasuki area ini dia malah membuat base gitu ya. Dia membuat base di area yang tadinya bisa menjadi rejection. Nah, ini sebenarnya bagus gitu. Ini sebenarnya bagus ketika dia membuat base di sini. Kenapa? Artinya dia mengisi daya jual gitu, base. Di sini kan area rejection di mana harusnya ada daya jual yang besar gitu ya, tapi tertahan dengan daya beli sehingga dia membuat base. Dan di mana ini adalah impulse base, harapannya nanti akan impulse kembali seperti ini, impulse base, impulse kembali. Di mana harusnya impulse rejection, tapi ditahan membuat base, impuls kembali, ditahan membuat base, impuls kembali. Itulah outlook kenapa saya lebih cenderung memegang outlook ini. Bukan berarti saya tidak percaya harga bisa turun ke 86, bukan, sekali lagi teman-teman, tapi saya hanya mengingatkan jangan terlalu prematur akan angka 86, 87-nya. Kita harus lihat juga pandangan dan kemungkinan sebaliknya. Itu aja teman-teman. Besok kita ketemu lagi, saya coba sharing lagi apa yang saya coret-coret di tiap harinya. Jaga psikologisnya dan see ya.